Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita patut bersyukur pada Allah Tritunggal, di mana hari ini kita beribadah di dalam minggu Advent yang ketiga. Yang di dalam bahasa Latin, Advent itu adalah artinya coming, Adventus, coming atau kedatangan. Yaitu satu minggu yang menantikan kedatangan Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami akan syukur di minggu Advent ketiga ini, Engkau beri kesempatan pada kami untuk memuji Engkau Tuhan. Kembali dekat di dalam dekapan-Mu. Tuhan, kami hendak bersama-sama membaca firman-Mu. Berkati setiap kami, sertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar setiap kami boleh mengerti akan firman-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam menjelaskannya, agar firman-Mu itu boleh kami mengertikan semua. Firman-Mu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, jadi dasar yang kokoh dalam setiap kami. Baik yang hadir di dalam ruangan ibadah ini, ataupun juga yang mengikuti melalui YouTube ataupun juga radio Sumber Kasih. Kau sertai setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seterusnya Tuhan, pembacaan firman Tuhan di dalam minggu Advent ketiga ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat 14 sampai yang ke-15. Demikianlah kitab Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Berbahagialah setiap kita semuanya yang telah membaca firman Tuhan, yang akan merenungkan dan juga menjadikan dasar di dalam kehidupan pribadi. Saudara Tuhan, saya yakin bahwa saudara telah mengetahui Natal di dalam kehidupan saudara sedikit-sedikitnya satu kali, saudara, sedikitnya. Tapi saya yakin saudara sudah merayakan Natal atau ibadah pranatal itu berkali-kali. Nah, berita Natal itu saudara dicatatkan di dalam kitab Injil. Nah, kitab Injil ada 4 Injil. Keseluruhan daripada cerita kisah Tuhan Yesus mulai dari kelahiran sampai kematiannya di kayu salib ada tertuliskan di dalam keempat Injil, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Saudara, saya tidak tanya saudara sudah membaca keseluruhan Alkitab 4 Injil itu atau tidak. Tapi saya yakin saudara setidak-tidaknya pernah tahu namanya. Dan sebenarnya alangkah indah kalau saudara juga memiliki kebiasaan yang rajin di dalam membaca Alkitab sehingga saudara benar-benar mengetahui firman Tuhan di dalam keempat Injil itu. Nah, saudara, berita Injil yang pertama sebenarnya bukan di keempat Injil itu, saudara. Berita Injil yang pertama sebenarnya telah dinubuatkan segera setelah Adam dan Hawa berdosa kepada Tuhan. Mulai dari bapak-bapak gereja yang bernama Justin Martyr, Irenaeus, juga Martin Luther, hingga ahli teologi, ahli perjanjian lama masa kini Walter Kaiser, melihat Kejadian pasal 3 ayat 15
khususnya bagian yang terakhir, sebagai proto-evangelium atau Injil atau kabar baik yang pertama. Loh, kenapa demikian? Kabar baik yang pertama ini memberikan pengharapan, saudara, kepada seluruh umat manusia yang ada dalam kegelapan dosa. Mungkin saudara bertanya, kenapa bisa disebut Injil? Bukankah Injil itu seperti tadi, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Mengapa Kejadian pasal 3 ayat 15 disebut sebagai kabar baik yang pertama yang memberikan pengharapan di dalam kegelapan? Penjelasannya adalah, pertama bahwa di dalam kabar baik itu dikatakan bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini adalah sebuah nubuatan yang tadi saya katakan bahwa segera setelah Adam dan Hawa itu berdosa, Tuhan itu memberikan berita ini. Nah, maknanya apa, saudara? Maknanya adalah di dalam berita kabar baik itu ada pengharapan akan pengampunan dosa. Latar belakang dari proto-evangelium atau berita Injil yang pertama ini ada di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 13. Historisnya dimulai dari ular yang paling cerdik dari segala binatang, yang tentu saja ular itu bukan seperti ular yang saudara lihat mungkin di kebun ataupun saudara lihat di televisi atau saudara sendiri pernah melihatnya atau pernah memakannya. Tetapi di dalam bagian yang lain, di dalam Alkitab kita dicatatkan bahwa si ular itu juga diberikan nama yang lain, yaitu iblis, dan kitab Wahyu juga menyatakan juga dia sebagai si setan. Si ular yang memperdaya perempuan dan suaminya sehingga mereka melanggar peraturan Tuhan. Jadi ketika mereka melanggar peraturan Tuhan, mereka itu sadar mereka melanggar. Ketika Tuhan melakukan kunjungan inspeksi mendadak ke Taman Eden, maka mereka segera menyembunyikan diri mereka. Karena mereka sadar bahwa mereka telah melakukan pelanggaran. Tuhan yang Maha Tahu itu segera melakukan tanya jawab. Tidak pakai bertele-tele, tidak pakai pendahuluan yang macam-macam, yang panjang, tapi langsung tertuju pada fokus. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Setelah terhadap pertanyaan itu, mereka tidak bisa menjawab dengan pada fokus investigasinya Tuhan, tapi mereka bahkan berdalih. Dalihnya adalah, sang suami mengatakan bahwa karena perempuan itu yang kau tempatkan, dialah yang mengajak aku untuk makan. Maka pertanyaan berikutnya adalah investigasi Tuhan kepada si perempuan itu. Mengapa engkau memakannya? Maka dia mengatakan karena si ular itu. Saudara, mereka melemparkan tanggung jawab semuanya. Jadi padahal ketika mereka mengambil buah itu, mereka menyadari, mereka melakukan bukan dengan keadaan lupa, tetapi mereka sadar bahwa mereka melakukannya. Jadi mereka juga sadar bahwa di hadapan Tuhan itu mereka adalah pelanggar hukum Tuhan yang harus dihukum. Mereka juga ingat bahwa sebelumnya Tuhan itu, khususnya si manusia yaitu sang suami itu, bahwa sebelumnya Tuhan pernah memberikan satu aturan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, maka mereka harus mengalami kematian. Maka ketika Tuhan bertanya itu, mereka tidak punya alasan untuk membenarkan diri mereka. Yang dengan demikian berarti bahwa sesungguhnya mereka akan berhadapan dengan yang namanya kematian. Karena mereka sudah tidak lagi bisa membela diri, Tuhan sudah tahu. Sudah istilahnya kesalahannya sudah benar-benar dipaku kelihatan. Jadi apa yang mereka bisa harapkan, tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Karena mereka tahu bahwa mereka akan dihukum yang namanya kematian. Jadi dari peristiwa itu maka Tuhan memberikan vonis dalam Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 19.
Lebih dahulu kepada si ular, yaitu ayat 14-15, kemudian pada si perempuan ayat 16, dan pada suaminya ayat 17 dan 19. Di dalam penghukuman kepada si ular iblis, Tuhan menyatakan secercah cahaya pengharapan pada segenap manusia yang di dalam kegelapan, yang di dalam keadaan yang tidak bisa memiliki pengharapan untuk terbebas dari kesalahan. Satu nubuatan tentang kedatangan Mesias, yaitu yang tadi kita baca bersama-sama itu di dalam bacaan kita. Saudara, untuk mengerti bagaimana nubuatan itu, mari kita periksa kembali, yaitu di situ dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Alkitab Perjanjian Lama, khususnya teks Kejadian pasal 3 ayat 15 ini dituliskan di dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani memiliki keunikan, saudara, bahwa setiap katanya memiliki spesifikasi gender, baik itu maskulin ataupun feminim, dan juga memiliki spesifikasi apakah dia jamak ataupun dia tunggal. Bahasa Indonesia tidak memiliki keunikan seperti itu. Jadi saudara tidak bisa memahami kata keturunan itu adalah maskulin atau feminim. Kemudian keturunan itu yang dimaksudkan itu adalah single ataupun jamak. Kita nggak bisa lihat di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia. Tapi saya hendak katakan bahwa di dalam teks Alkitab bahasa Ibrani, kata keturunannya, nyanya itu adalah menunjuk kepada feminim single, yaitu menunjuk pada si perempuan itu. Tetapi ada satu kata lagi yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Ibrani adalah kata who, yang berarti dia maskulin single. Yang berarti adalah dia yang tunggal pria. Akan meremukkan kepalamu. Jadi keturunannya ini adalah bukan keturunan yang sama dengan yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham. Maka keturunan-keturunanmu akan seperti pasir. Nah, bukan seperti itu. Tetapi di sini yang dimaksudkan adalah single. Nah, dalam teks Ibrani ini menunjukkan bahwa di situ adalah menunjuk pada Mesias. Kenapa demikian? Memang teks ini begitu sederhananya, ibarat seperti secercah cahaya. Banyak ahli perjanjian lama mengatakan ini seperti sekilas, seberkas cahaya yang makin lama makin jelas. Sehingga di dalam seluruh perjalanan daripada perjanjian lama, kisah ini makin diperjelas. Dan puncaknya di dalam Injil Matius pasal 1, saudara bisa melihat silsilah daripada Tuhan Yesus yang dimulai daripada si Adam dan juga Hawa. Yang mana kemudian nyata bahwa anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang bayi laki-laki yang akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah beserta kita, yang akan menebuskan umatnya dari dosa mereka. Saudara, dari sini kita melihat jelas bahwa ada satu kaitan yang erat antara kitab Injil Matius, berita tentang Immanuel, dengan kitab Kejadian pasal 3, nubuatan Tuhan, yaitu keturunannya, yaitu keturunan perempuan itu, yaitu dia laki-laki, sang Mesias itu. Setelah ketika berita ini diberitakan kepada manusia dan juga perempuan itu, maka mereka juga tidak bisa membayangkan bagaimana yang adalah Allah yang Maha Kuasa itu benar-benar berinkarnasi dan benar-benar mengalahkan kuasa daripada si jahat. Nah, saya hendak mengajak pada setiap kita untuk melakukan rekonstruksi ulang peristiwa Kejadian pasal 3 ini di dalam kehidupan saudara masing-masing. Saudara, kehidupan kita masing-masing. Untuk memahami bagaimana situasi daripada Adam dan Hawa itu. Nah,
Coba saudara ingat, mungkin ada satu pelanggaran atau satu dosa yang tidak diketahui orang lain. Yang saudara mungkin sembunyikan, suami juga nggak tahu, istri juga nggak tahu. Tapi saudara pasti tahu. Misalnya, saudara mungkin ketidaksempurnaan di dalam ibadah di gereja. Atau hati bercabang dari pasangan, ngelirik yang lainnya. Atau niat untuk melakukan kecurangan, ataupun hal yang lainnya. Saudara pasti sadar, setidak-tidaknya ada satu dosa yang saudara pasti tahu dan saudara mengingatnya. Sekiranya bahwa Tuhan mendapati saudara dan bertanya langsung tertuju bahwa fokus pada kesalahan itu. Apakah kamu melakukan hal-hal yang tidak aku kenankan? Kira-kira jawaban saudara gimana? Apakah saudara akan berkata seperti Adam, seperti perempuan itu? Iya sih, aku pernah melakukan seperti itu. Tapi kan itu bukan karena aku sendiri, karena aku diajak sama teman. Jadi sebenarnya aku nggak salah, karena sebenarnya aku tidak mau sih untuk begituan. Nah, atau ketika Tuhan bertanya, apakah engkau sudah mengasihi aku dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu? Apakah engkau sudah mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri? Kira-kira jawaban saudara gimana? Mungkin kita bisa mengatakan, gimana ya Tuhan? Tuhan, kalau mengasihi Tuhan sih ada sih, setiap saya juga ke gereja, juga ada ngasih persembahan. Ya cuman kadang-kadang kalau lagi males gitu Tuhan gimana ya. Tapi kalau mau kasih nilai mungkin 99 mungkin boleh lah Tuhan. Gitu. Kalau 100 mungkin nggak sempurna, nggak bisa ya, karena 100 miliknya Tuhan. Saya mungkin kalau saya nilai sendiri diri saya sendiri mungkin ya gimana ya, 80 atau 90 atau 99 lah Tuhan. Nah setelah itu adalah sebuah dalih ya, kalau biasanya kita ditanya oleh orang ataupun juga supervisor atau orang yang mendapati saudara ketahuan kesalahan bersalah, maka saudara bisa berdalih seperti itu. Tapi berbeda ceritanya kalau saudara berhadapan dengan Tuhan. Saudara tidak bisa berdalih, tidak bisa memutar cerita. Tuhan tahu bahwa yang kita katakan semuanya hanya masking, hanya topeng di hadapannya dan hanya topeng kepada banyak orang supaya orang lain bisa menilai saya baik, saya orang Kristen yang setia, saya orang Kristen yang baik, walaupun saya melakukan hal-hal yang korupsi di kantor, walaupun saya melakukan perzinahan, tetapi orang lain menganggap saya baik. Minimal setahun sekali saya berdiakonia, saya bagi-bagi beras ke banyak orang dan orang lain tahu saya baik. Nah, bukankah itu yang seringkali dilakukan orang Kristen ataupun juga orang-orang dunia di dalam mencoba untuk menutup kekotoran hidupnya? Nah di dalam situasi seperti itu sebenarnya kita tidak ada pengharapan. Kita adalah orang yang patut untuk dihukum mati. Dan pengharapan itu hanya bisa dimungkinkan dari Tuhan sendiri. Bukan dari perbuatan-perbuatan kita yang mencoba masking menutup keberdosan-keberdosan kita. Itulah sebabnya berita Injil pertama ini adalah berita pengampunan dosa. Yaitu keturunannya itu akan mengalahkan, akan menghancurkan kepala si ular. Itulah pengharapan kita. Pengharapan kita adalah dari Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk saudara dan saya. Berikutnya, bahwa di dalam nubuatan yang pertama itu, berita itu adalah juga berita pengharapan untuk hidup berkemenangan. Artinya, bagaimana? Keturunan perempuan itu yaitu dia yang laki-laki yaitu Yesus Kristus akan meremukkan kepalamu atau si iblis ular itu. Yesus Kristus mengalahkan iblis itu kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal keempat
Pertama, Yesus Kristus bisa mengalahkan iblis dari pencobaannya di padang gurun. Dia bisa mengalahkan. Iblis mencobai, tapi dia tidak bisa bikin trik, bikin licik kepada Tuhan Yesus. Nah, berikutnya, iblis juga memanfaatkan si Petrus dan Tuhan Yesus tahu. Tadi karena itu Tuhan katakan, nyahlah si iblis dari mood si Petrus ketika Tuhan Yesus dimuliakan di puncak bukit. Tuhan Yesus juga mengalahkan dalam pergumulan atas keberdosan manusia. Di dalam doa di Getsemani, Tuhan Yesus memenangkan pergumulan atas keberdosan manusia yang harus ditanggungnya. Dan pada puncaknya, saudara, kemenangan Tuhan Yesus adalah di kayu salib ketika berkata, sudah selesai. Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa iblis tidak hanya di kayu salib, tetapi memberikan kemenangan kepada setiap kita yang mau melawan dosa setiap harinya. Di dalam pergumulan melawan dosa setiap hari, maka kita hanya punya satu cara, saudara. Kita tidak bisa melawan dosa dengan perbuatan-perbuatan yang kelihatannya baik, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita untuk melawan dosa, melawan iblis. Roma 16 ayat 20 dikatakan bahwa, yaitu ketika Rasul Paulus memberikan salam kepada jemaat di Roma, dituliskan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus sangat memahami bahwa kuasa Tuhan, nubuatan yang terjadi di dalam Kejadian pasal 3:15 itu tidak hanya tertera di dalam Kejadian pasal 3:15, tetapi bisa nyata di dalam kehidupan daripada jemaat di Roma. Nyata apabila setiap jemaat di Roma itu bersandarkan pada Tuhan, maka iblis pun bisa dihancurkan, bisa dilawan. Berita Natal Tuhan Yesus Kristus saat ini sudah menjadi tema dari dunia panggung hiburan. Kalau udah begini-begini, maka di televisi, maka acara bertemakan Christmas, Natal itu mulai bermunculan, ya. Dunia komersil juga melakukan Christmas sale, dan gereja juga. Misalnya ibadah-ibadah di kolom, ataupun ibadah-ibadah pranatal di rayon, ataupun dimanapun, ada kalanya juga menyertakan, mempersiapkan bingkisan, hadiah. Saudara bisa lihat di dalam panggung mimbar kanan kiri kita di bawah pohon terang ada kotak-kotak. Seringkali orang Kristen berharapkan dapat hadiah Natal. Nah, hadiah Natal yang kita terima di musim bulan Desember itu sebenarnya bukan berita Natal yang sesungguhnya. Karena hadiah Natal yang diberikan oleh panitia Natal sifatnya tetap bersifat keduniawian, earthly things. Padahal kedatangan Yesus Kristus bukan untuk hal-hal yang keduniawian itu, saudara. Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap harinya saudara dan saya sedang berperang antara keinginan daging dan keinginan yang adalah maut dengan melawan keinginan roh. Maka peperangan antara keinginan daging yang adalah maut dan keinginan roh itu adalah sebuah peristiwa yang benar-benar celaka, saudara. Saudara tidak akan pernah bisa menang melawan iblis. Saudara tidak akan pernah bisa menang dalam melawan keinginan daging saudara hanya dengan mengandalkan diri saudara. Saudara akan menjadi pengikut, dan kita semuanya akan menjadi pengikut iblis kalau kita hanya mengandalkan diri kita. Dalam situasi yang demikian, iblis bisa mudah menggoda saudara dan saya menjadi pengikutnya. Situasi ketika kita terikut hanyut pada ajakan iblis, baik itu ajakan untuk ikut berzina, ikut melakukan kecurangan, ikut kemudian bermalas-malasan untuk ibadah,
ataupun juga terlambat ibadah, ataupun macam-macam, ataupun adiksi, hal-hal porno, adiksi, mungkin saudara ada yang ibadah, melalui ibadah ini sambil mungkin masih ketagihan dengan narkotik mungkin saudara. Tidak ada orang yang mengetahui, tetapi saudara mengetahui. Itu adalah keinginan-keinginan daging yang menarik kita ke dalam kegelapan. Nah, situasi itu hanya bisa dimenangkan ketika kita meyakini Kristus itu mengampunkan dosa saudara dan dosa kita. Dan meyakini bahwa kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib, itu kita juga bisa berlaku pada kita ketika kita melawan kuasa kegelapan, melawan iblis, melawan keinginan daging kita. Jadi kemenangan itu kita memiliki pengharapan ketika kita berpihak kepada Tuhan Yesus setiap harinya. Tanpa kita berpihak pada Tuhan Yesus setiap harinya, maka tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada fase netral. Hanya ada ikut Tuhan Yesus atau ikut ajakan dunia. Jadi selama kita hidup di dunia ini tidak ada posisi abstain. Tidak ada. Ketika kita tidak ikut Tuhan Yesus, maka berarti kita sedang mengikut iblis dan dunia dan segala kehancurannya dan kegelapannya. Berikutnya, bahwa di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ini juga memberikan pengharapan kemenangan kekal. Dikatakan bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Engkau di sini adalah engkau si iblis, si ular itu. Akan meremukkan tumitnya. Tumitnya siapa? Tumitnya si perempuan? Bukan. Nah, setelah ini adalah tumit daripada tumit si keturunannya itu. Kembali lagi maskulin single. Iblis dikatakan akan meremukkan tumitnya. Gender dengan katanya itu adalah gender maskulin single. Dia laki-laki. Iblis memiliki rencana yang luar biasa untuk menghancurkan Tuhan Yesus. Rencana iblis itu sampai terwujud di kayu salib. Yesus disalibkan. Bagi iblis, sangkanya penyaliban itu adalah akhir daripada segala daripada Tuhan Yesus. Bagi iblis, penyaliban itu adalah puncak kemenangannya. Tapi justru kematian Yesus Kristus itu mengantar pada kemenangan. Kematian itu juga membuktikan adanya kebangkitan berikutnya. Kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib, ketika Tuhan Yesus katakan sudah selesai, berarti ada suatu karya penebusan yang purna, yang benar-benar sempurna, rencana Allah yang sempurna telah terjadi. Tidak hanya di kayu salib, tetapi secara eskatologis, secara pada kelak kekekalan yang akan datang. Itu juga adalah kematian kekal bagi si iblis. Advent tidak hanya menantikan hari Natal 25 Desember. Karena sesungguhnya ketika Advent dimulai, tradisi Advent itu pada abad 4, abad 5. Advent tidak terkait dengan perayaan Natal pohon terang. Sesungguhnya perayaan Advent adalah perayaan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Perayaan Advent diwarnai dengan puasa. Tidak diwarnai dengan pesta pora, tetapi diwarnai dengan puasa, satu keprihatinan atas keberdosaan. Tetapi dalam abad-abad berikutnya, maka Advent mengalami kebergeseran dan kemudian juga dikaitkan dengan perayaan pohon, dengan Christmas dari kelahiran Yesus di Yerusalem, di Bethlehem. Tapi sesungguhnya Advent berarti adalah penantian kedatangan Kristus kedua kalinya, di mana Kristus akan datang sebagai hakim yang menghakimi kehidupan saudara dan saya, dan juga menghakimi si iblis. Penyelamatan buat saudara dan saya yang mau menyerahkan hidup untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Louis Berkhof, seorang teolog penulis buku Systematic Theology, menyatakan,
The death of Christ, who is preeminent seat of the woman, will mean the defeat of Satan. Kematian Kristus yang adalah keturunan dari perempuan itu berarti kekalahan setan. Kematian Kristus di kayu salib yang adalah keturunan perempuan itu juga berarti adalah kekalahan setan. Kekalahan setan bukan 1 kali, 2 kali, tetapi dalam keyakinan eskatologis yang akan datang ada kekalahan setan secara final dalam siksaan hukuman. Wahyu 20 ayat 10 dikatakan bahwa lalu setan yang telah menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Di sanalah binatang dan nabi palsu itu juga dilemparkan. Mereka akan disiksa siang dan malam selama-lamanya. Tak ada lagi pembelaan kedua kalinya. Tidak ada second time untuk pembelaan dirinya mereka. Karena itu adalah final. Kekalahan iblis secara final. Dengan demikian semua, kita yang percaya pada Yesus Kristus, saudara dan saya, ada di dalam sebuah ikatan bersama dengan Tuhan. Satu pengharapan kekal kebersamaan dengan Tuhan. Bukankah ini ada satu pengharapan yang sempurna? Lebih daripada sekedar bingkisan Natal di pohon terang. Bukankah ini ada satu pengharapan yang sempurna, rencana sempurna yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Lebih daripada janji-janji melalui khotbah Natal akan kesuksesan bisnis, akan mujizat atau kesembuhan. Tetapi janji Tuhan adalah penebusan dosa saudara dan saya. Janji Tuhan adalah kemenangan saudara dan saya atas kebelengguan, kedagingan setiap harinya. Janji Tuhan saudara dan saya adalah kemenangan final dalam kekekalan. Bukankah ini rencana yang sempurna? Inilah berita Natal yang sesungguhnya. Tidak sekedar pohon terang. Inilah berita yang dijanjikan Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14. Saudara, ini adalah berita Injil, berita sukacita yang pertama dicatatkan di dalam Alkitab kita, itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 14. Dan berita ini telah kita baca, kita dengar sama-sama. Tapi berita ini tetap menjadi berita yang tersimpan di dalam Alkitab. Sekiranya saudara dan saya tidak membuka hati untuk menerima dia, berelasi dengan dia. Berita pengharapan, berita Injil, berita sukacita ini hanya merupakan informasi pengetahuan dari Alkitab. Sekiranya saudara dan saya tidak membuka hati, memiliki relasi dengan Tuhan. Malam hari ini, buka hati. Terimalah Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Jangan tiap tahun merayakan Natal, menghadiri pohon terang, tetapi Injil Tuhan Yesus belum masuk dalam hatimu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami surga, kami akan syukur anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami untuk sekali lagi mendengarkan berita sukacita dari Engkau. Kau memiliki rencana yang indah untuk menebuskan dosa setiap kami. Kau memiliki rencana yang indah supaya kami bisa mengalami kemenangan selalu dalam pergumulan dosa. Tuhan masuklah di dalam hati setiap umat-Mu, setiap kami yang hadir di dalam ruangan ibadah ini, ataupun juga yang mengikuti ibadah di setiap rumah melalui YouTube ataupun juga melalui radio Sumber Kasih. Masuklah dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mengatakan, menyambut Engkau. Ya Tuhan, masuklah dalam hatiku, ampunkan dosaku, dan biarlah Engkau bersukacita
semeja perjamuan Tuhan dengan anak-anak-Mu dalam hati mereka. Seperti di dalam Wahyu 3 ayat 20, Engkau mengetuk dan ketika setiap umat-Mu membuka hati, masuklah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati segenap umat-Mu agar boleh pulang membawa sukacita itu seterusnya dalam hidup umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.